Halo guys, welcome back with me Tri. Sekarang gue lagi Sekarang gue bersama teman gue Gio. Oke, jadi kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan kalian yang kalian kirim ke kita. Ya. Pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan dari Androtech. Dia nanya, "Bang, kenapa Blackbird bisa makan 2 buah iblis?" Bahas dong. Ayo kita bahas. Ayo. Apa tuh? Kenapa, Ji? Kenapa Blackbird bisa makan 2 buah iblis? Jadi pada intinya Blackbird dia ada pemakai kekuatan dan pemakan buah kegelapan, dan arti ya dari kegelapan itu sendiri ada ia bisa dapat menyerap segala kekuatan yang ada, tapi tidak semua. Mungkin hanya beberapa saja, dan juga dia bisa melakukan serangan yang besar dengan buah kegelapan itu, seperti dengan serangan Darkhold-nya seperti dalam beberapa episode lalu yang dia duel dengan Ace. Yang dia duel dengan serangan mataharinya dan Darkhold-nya. Nah, tapi bila pertanyaan ada mengapa bisa santai, Bro. Pertanyaan kenapa bisa makan 2 buah iblis? 2 buah iblis. Nah, mungkin penjelasan logikanya adalah karena kegelapan itu sendiri ada menyerap segalanya ke dalam sesuatu yang hampa dan tidak ada apa-apa. Jadi Blackbird menggunakan itu untuk menghisap buah gura-gura nominya di Shirohige. Jadi ya karena kehisap dengan buah kegelapannya jadi bisa dapat. Nah, tapi bisa ada kemungkinan apakah bisa lebih dari 2 buah iblis. Mereka kata kita belum tahu karena One Piece pun masih berlanjut. Iya. Tapi kalau menurut lo ya? Ya, kalau itu menurut saya pribadi. Ya, kalau menurut gue sih kayaknya itu bukan dia makan 2 buah iblis ya. Jadi kan banyak yang beropini bahwa waktu itu Shirohige ditutup pakai ditutup tirai hitam gitu kan. Pas krunya datang kan. Pakai tirai hitam terus kayak ditutup terus dia masuk ke situ. Nah, kan banyak dugaan kan. Banyak yang bilang dia mati terus nanti Kurohige bawa buah yang persis, buah yang hampir mirip sama seperti yang Shirohige makan. Terus rohnya kan ke situ tuh ya, kan udah lihat video gue sebelumnya. Gua kenapa yang penjelasan buah iblis ya, itu buah iblis kenapa rohnya bisa ke buah iblis lagi. Nah, itu dia makan terus kekuatannya bisa jadi milik dia, jadi ada 2. Kalau menurut gue sih enggak ya, karena menurut gue itu termasuk awakening. Jadi kenapa masuk akal. Iya kan, jadi nggak mungkin dia makan 2 buah. Jadi kalau menurut gue sih dia awakeningnya itu buah Yami Nomi itu awakeningnya adalah dia memakan Yami kan? Yami Nomi Kurege ya. Jadi dia makan buah kegelapan yang awakeningnya itu dia bisa dihisap. Jadi dia menghisap kekuatan dari Shirohige. Dan menurut gue itu juga ada resiko tersendiri ya. Iya, amat sangat ada resiko. Kalau misalnya di waktu itu di perang dunianya waktu menyelamatkan si Ace ya, itu kan dia cuma memperlihatkan sepersekian kekuatannya Shirohige. Kita kan nggak tahu apakah sampai sekarang kekuatannya atau tidak. Apakah bersifat sementara atau bersifat berkesinambungan. Kesimpulan gue, Shirohige itu dia awakeningnya. Kalau menurut gue itu dia mendapatkan kekuatan Shirohige itu waktu di perang menyelamatkan itu karena dia memiliki awakening Yami Nomi. Tapi kalau menurut dia kayak bisa makan 2 buah iblis kan. Karena dari dasar kekuatan dari buah kegelapan yang itu membuat dia mampu untuk menampung 2 kekuatan. Tapi kita nggak tahu, mungkin dia bisa menampung banyak kekuatan. Mungkin lebih, tapi kita nggak tahu ke depannya ya. Selanjutnya, nih Androtech lagi. Wah, gila. Androtech rajin banget memberikan pertanyaan. Bang, bahas tentang abad kekosongan. Oke. Gua udah bilang abad kekosongan nih sangat amat bagus untuk dibahas. Oke, tapi gua akan bahas secara singkat. Abad kekosongan itu kalau menurut gua adalah abad di mana ada sejarah yang hilang yang belum banyak orang yang tahu gitu. Hanya beberapa orang yang tahu. Gue ceritain dari awal lagi. Kalian tahu Nico Robin? Nah, Nico Robin itu dia tinggal di sebuah pulau yang namanya Pulau Ohara. Iya kan? Yap. Ohara. Pokoknya kalau salah tolong dicek lagi, tapi apa yang gua ngomong itu belum tentu benar. Pokoknya pulau tempat Robin itu di situ banyak banget orang yang dibabat habis karena mereka tahu cara membaca poneglyph. Apakah itu kejadian Buster Call? Banyak yang bilang itu Buster Call, banyak yang bilang itu memang tindakan yang disengaja oleh para pemerintah dunia untuk menutupi sesuatu, tapi kita nggak tahu. Dan bahkan pemimpin orang Ohara tersebut dibunuh di depan banyak masyarakatnya untuk menandakan bahwa kemampuan membaca sebuah poneglyph itu adalah sebuah kejahatan yang serius gitu. Dan padahal
banyak poneglyph yang ada di One Piece itu menceritakan tentang abad-abad sebelum sebelum dibuatnya poneglyph gitu, atau saat dibuat poneglyph. Jadi menurut gue pribadi, poneglyph itu ada sebuah bukti sejarah, bukti nyata abad kekosongan tersebut. Nah, kenapa abad sebelum atau saat dibuatnya poneglyph itu dibilang abad kekosongan? Karena nggak banyak orang yang tahu. Yang tahu cuman orang yang bisa baca poneglyph. Gitu, udah terjawab belum? Emang agak ribet sih. Tapi intinya ada di Robin. Iya. Robin jago. Sekarang juga kita udah tahu ternyata Momonosuke itu adalah keluarga kerajaan. Ya, kerajaan. Dia adalah salah satu keturunan kerajaan yang kerajaannya adalah pengrajin, pemahat poneglyph. Itu sendiri. Itu wow banget. Jadi ada kemungkinan Momonosuke bisa membaca poneglyph gitu. Mungkin sekarang belum bisa, tapi nanti mungkin bisa. Gitu. Diharapkan bisa sih dia itu. Orang tuanya dibunuh loh waktu itu gara-gara bisa baca poneglyph gitu. Gila, betapa dianggap seriusnya orang bisa membaca poneglyph. Mungkin ada rahasia-rahasia tertentu ya. Itu abad kekosongan, abad kekosongan. Mungkin yang sebelum One Piece mungkin ada rahasia-rahasia lainnya mungkin. Iya, menurut gue itu abad kekosongan. Makanya Nick Robin waktu masih kecil pun bounty-nya itu kecil banget. Oh iya benar-benar. Termasuk gede 72 kalau nggak salah. Iya. 70-an lah pokoknya. Untuk umur segitu udah sangat amat. Wow. Terlalu ya. Pertanyaan ketiga. Jadi nih pertanyaannya sudah lumayan lama tapi akan coba saya jawab. Ada dari Rihada Al-Sheikh. Aku mau tanya, akhir-akhirnya Saitama jadi pahlawan es apa enggak ya? Nah, akhir-akhirnya karena ini One Punch Man. Ya, ini One Punch Man ya. Oke. Karena kan saya udah bilang sebelumnya saya akan membantu untuk membahas anime yang lainnya. Nah, jadi karena manga juga masih ongoing, kemungkinan besar Saitama akan jadi pahlawan es. Tapi lu ngikutin komiknya kan? Ngikutin. Oh, ngikutin terus? Ya, masih ongoing dan kemungkinan besar dia akan. Tapi perjalanan ke situnya amat sangat susah. Mengapa? Bukan dari kekuatan Saitama, bukan karena sifatnya sifatnya benar. Saya santai, kalau santai bro. Saling bertukar pikiran. Asyik. Karena dari episode awal-awal aja kita sudah tahu hanya dengan satu pukulan pun semua kelar. Nah, tapi yang mungkin menghambat ada sifatnya Saitama, bahwa dia itu awal-awalnya ingin menjadi hero atau pahlawan hanya untuk hobi. Sebenarnya hanya untuk hobi. Lupa. Hobi. Iya. Nah, bener. Tapi bila si Kon sudah benar-benar mulai mengancam, dia baru akan benar-benar serius melindungi, walaupun dengan hanya setengah perasaannya dia tuh hanya hobi. Hobi seperti pada saat dia melawan Boros. Terakhir itu kan bener-bener satu dunia akan terancam kan. Boros yang alien Boros. Pas dia yang lawan Boros. Itu udah menurut gue udah powerful banget, tapi masih menang aja dia. Ya, masih menang, dan lawan Boros pun tuh tidak hanya satu pukulan, seingat saya banyak. Tiga untuk Saitama 3 seingat saya. Bisa tolong ntar dilihat lagi ya. Ini dikoreksi aja ya. Jadi koreksi karena seingat saya pertama pas ketemu dipukul armornya pecah. Dan yang kedua yang tangannya copot, dan ternyata Boros bisa regenerasi dan mengeluarkan jurus pembungkas, dan itu saatnya Saitama serius dengan jurus series punch dan langsung mengakhiri semuanya. Dan itu saat-saat Saitama serius karena banyak yang terancam, tapi tetap dengan motif hero sebagai hobi. Jadi hobi. Kesimpulannya adalah untuk mencapai ranking S agak susah. Dan tapi di balik niat gak niat, tapi di balik sifat positif itu dia nggak ada sifat jelek aneh-aneh seperti yang level B teratas, kakaknya si Blizzard. Si Blizzard Fubuki. Fubuki. Dan dia yang memiliki motif seperti ingin mengumpul semua yang B terkuat untuk menjadi bawahannya. Yang bikin kelompok sendiri. Ya, sebenarnya itu salah. Soalnya tidak ada yang bisa menahan bagaimana orang ingin berubah. Bila Anda ingin berubah, ya sudah berarti terus seperti Saitama. Gitu. Jadi dia menerapkan itu pada Genos juga loh. Dan jadi sebenarnya tidak boleh dikekang. Orang itu ingin berkembang dan tidak boleh ada pikiran bahwa seperti pikirannya si Blizzard juga.
Civilize bahwa seperti dia kan udah nyadar dari awal bahwa dia tuh udah kalah sama kakaknya. Enggak, dia sebenarnya udah minder dulu. Iya, udah minder dulu sama kakaknya. Dia bisa. Dia bisa kok berarti, tapi karena udah minder seperti penjelasannya sudah tidak ada harapan, jadi ya udah saya kan menjadi B, tetap di B nomor 1, tapi saya kan menjadi terkuat di situ, nggak mau kemana-mana, nggak berubah. Dan itu bisa diterapkan juga di kehidupan sebenarnya. Berarti jangan di posisi itu terus. Ya. Gitu deh pokoknya. Ya, semoga membantu. Ya, Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir nih. Bang, numpang nanya nih. Cielah, numpang pakai nanya. Apa sih? Jawab di video ya, nih gue lagi buat videonya. Relax, nanya aja. Apakah Gear 4 bakal terus berkembang dan apakah Gear 5 bakal muncul sebagai lanjutan atau cuman sampai Gear 4 yang mana sama-sama motor bebek? Wah, lo bercanda ya, gue ngerti kok. Bercanda nih, gue ketawain. Ini kan nih gue bilang gue jawab di video ini, gue buat videonya. Ini bercandaan paling niat deh. Atau cuman sampai Gear 4 yang mana sama motor bebek asli ya. Tapi keren sih, karena komen-komen begini channel kita masih hidup. Iya, jadi bagus ya. Iya, masih hidup jadi. Jadinya lagi jadi bersemangat menjawab gitu. Ya, Oke, ini gue jawab. Menurut gue pribadi, gue nggak tahu orang lain. Gue ngeliat banyak prediksi youtuber luar juga, dan gue ngeliat banyak prediksi juga dari teman-teman di Indonesia, artikel-artikelnya yang bagus-bagus banget. Gue salut. Mereka banyak prediksi, ada Gear 5 lah, ada Awakening lah. Kalau menurut gue lebih setuju sama yang memprediksikan dia akan setelah Gear 4 dia akan mengembangkan Awakening. Kenapa? Kalau menurut gue nggak akan ada Gear 5. Gear 5 itu nggak akan ada. Kalau menurut gue, karena menurut gue kekuatan Luffy itu kalau misalnya kalian perhatikan, kalian sadar semua berpusat pada kekuatan fisik. Iya, fisik semua, fisik. Belum ada yang dia mengembangkan banget kekuatan haki rajanya dia. Iya. Menurut gua haki raja itu berguna banget, useful banget menurut gua. Dia sudah terlalu fokus sama kekuatan fisik yang misalnya Gear 2 itu dia memompa darah dia untuk menambah kecepatan dia. Terus yang ketiga dia meniup tulangnya supaya dia bisa membesarkan bagian tubuhnya. Dan waktu itu sempat beresiko dia menjadi kecil. Nah, iya, itu jadi anak-anak. Ya. Terus ada positif, ada negatif. Dan akhirnya setelah time skip, setelah 2 tahun berlatih bersama Eric, dia bisa meminimalisir resikonya. Jadinya dia bisa mengendalikan Gear 3 tanpa berubah menjadi anak kecil lagi. Dan timbul kekuatan baru yang sekarang kita kenal dengan Gear 4. Gear 4 kalau gue lihat dia juga terlalu memforsir ya. Jadi dia di situ mencoba mengcombine, banyak yang bilang dia mencoba mengcombine kekuatan Gear 2 sama Gear 3. Kalau menurut gue ini Gear 4 tuh sebenarnya suatu hal yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya Gear 3 itu dia meniup tulang, menurut gue dia di sini meniup ototnya. Dia memaksimalkan badan elastisnya ya. Elastisnya main apa dia bounce man kan? Kenapa namanya bounce man? Bounce man ya. Tapi menurut gue itu udah powerful banget. Nah, kenapa gue nggak setuju ada Gear 5? Tapi walaupun ada Gear 5 pun gue tetap excited sih nunggunya. Tapi menurut gue nggak akan ada Gear 5 karena menurut gua sudah tidak mungkin lagi Luffy memforsir lebih dari itu. Menurut gua udah sangat amat tidak mungkin. Menurut gua kalau misalnya nggak ada Trafalgar Law dan yang lainnya, mungkin dan lainnya mungkin Luffy juga udah mati tangan Doflamingo. Soalnya karena mereka dapat membeli waktu kan supaya Luffy bisa beristirahat. Dan emang bener sih sangat beresiko itu walaupun kuat. Sangat amat beresiko. Dan menurut gua One Piece ini bukan tipe cerita yang kayak Bleach ya. Yang Bleach ya kalian tau lah kekuatan Ichigo itu yang bisa waktu itu sempat hilang dan ada lagi. Sempat kan waktu itu Ichigo dia hilang kekuatannya karena dia emang nggak mau jadi Shinigami lagi kan. Terus ternyata dia mencoba ingin ada kekuatannya lagi. Bisa. Menurut gua anime One Piece bukan anime yang seperti itu. Jadi kalau misalnya dia udah kalah ya kalah. Kayak si S mati ya mati gitu. Mungkin kekuatannya hidup lagi tapi orangnya nggak akan hidup gitu. Nah, bukannya kita membanding-bandingkan. Bukan, sorry buat kalian yang suka One Piece, suka Bleach, bukan mau membandingkan mana yang jelek mana bagus. Tapi hanya memberi gambaran parameter aja. Opini aja sih gitu. Menurut gua One Piece nggak akan memberikan Gear 5 menurut gua. Kalau ada pun menurut gua jangan Gear 5 deh. Gua lebih menantikan Awakening. Karena di Arc Dressrosa tuh lagi happeningnya Awakening nih. Dimunculkan kembali oleh Doflamingo memperkenalkan Awakening gitu kan.
Gue excited banget nunggu awakening dari Luffy. Gak mungkin latihan 2 tahun cuma jadi Gear 4 doang. Iya. Gear 4 doang itu menurut gue menurut gue sendiri sih itu bisa dilatih tanpa ketemu Rayleigh. Jadi dia bisa memforsir badannya, melatih haki sendiri, menurutku bisa. Oke, sekian dari kita video yang kita buat di sedemikian rupa. Maaf kalau misalnya jawabannya agak melenceng-melenceng. Iya. Tapi itu sekali lagi kita ingatkan itu teori kita sendiri. Jangan ditelan mentah-mentah dan silakan koreksi sendiri. Teori dan opini bisa. Kalau ada beda pendapat silakan komen di bawah. Oh iya, kalau misalnya kalian punya pendapat lain boleh komen di bawah ini. Di bawah ini. Di bawah. Ya, Comment section. Kalian boleh komen di bawah video ini di comment sectionnya, atau kalau misalnya punya pertanyaan lain dan rekomendasi anime apa yang harus dibahas atau mau nonton anime apa. Nanti ada teman gue kan yang bantu. Nanti kalian bisa komen di bawah. Ya. Dan jangan lupa, gue mau iklan lagi Natansik nih. Nah, yaudah. Jangan lupa untuk lihat artikel-artikel di manganime-indonesia.com. Oh iya, jangan lupa itu. Artikelnya bagus-bagus. Amat sangat bagus. Iklan. Iya. Jangan lupa. Harus nonton ya, harus lihat di situ banyak video-video bagus dan banyak artikel terbaik. Ya, pokoknya masalah untuk like, subscribe, ya serah kalian lah. Ya. Kalian yang nilai like, subscribe silakan, gue nggak akan maksa. Relax. Yang penting kita dapat bertukar pikiran dan diskusi. Yang penting di sini adalah tempat kita untuk diskusi soal yang positif. Enggak, tapi isi channel gue enggak anime ya, enggak sebatas anime loh. Misalnya kalau ada rekomendasi film, game, anime, musik, anime mulu. Nah, apalagi tentang musik atau genre rock metal itu bisa saya bantu. Serius. Iya, dia suka banget genre metal. Enggak hanya sebatas anime ya. Iya. Ya gitu. Pokoknya ada film, atau mungkin kalian mau kita review film Suicide Squad. Wah, kita begini Suicide Squad ya? Iya. Sekarang ya. Ini gas sekarang juga. Beneran jadi Joker gua. Sip. Nah, itu aja. God bless for you all. See ya.